not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. In New York, I'm in New York. Hiding in my socks. Running from my up. And I shoot that up. And I'm on the block. What? And I'm on the block. In New York, I'm in New York. Jadi live update dari kehidupan gue, kebetulan di beberapa hari kebelakangan ini gue lagi mencoba sesuatu hal yang baru, yaitu gue lagi mengeksplorasi bidang-bidang pekerjaan karir yang demand-nya tuh tinggi banget. Gue sempat riset dari LinkedIn, dari internship dan segala macamnya, dan gue menemukan satu bidang yang gue tuh baru sadar ini cocok sama gue gitu. Dan gue nyesel kenapa gue nggak mengeksplor bidang itu. Bukan konten kreator, itu bukan YouTuber. Gue nge-treat YouTube ini sebagai salah satu daily journal gue aja, sebagai sampingan side hustle kalau gue nggak ada kerjaan, kalau gue punya banyak ide, punya banyak value, dan juga motivasi-motivasi kalimat yang ini bisa mengubah orang, ya kenapa enggak gitu. Ini gue nyoba sesuatu hal, yaitu UI UX design gitu, atau lebih simpelnya web design. Jadi kalau lo ngeliat website itu kan pasti ada tata letaknya, ada kayak bagaimana website itu bentukan dan segala macamnya. Situ web designer dibutuhkan. Gue ngerasa cocok aja. Gue kalau belajar tuh berada di dalam zona flow state lah gitu. Gue ngerasa effortless, gue ngerasa ya udah gitu. Cara gue belajar tuh gue ngerasa nggak terlalu banyak hambatannya, nggak terlalu banyak frictionnya lah gitu. Di beberapa hari kebelakangan gue sempat nontonin berbagai macam jenis free courses di YouTube dan juga Google. Gimana sih cara gue untuk bisa menjadi web designer gitu. Dan ya gue nonton kursus yang 1-2 jam di YouTube itu, gue tonton sampai habis, gue lihat prosesnya gimana, dan ternyata it's really kayak engaging lah. Seperti yang kalian lihat di sini banyak banget kursus-kursus tutorial dan segala macamnya. Jadi bahkan gue sempat nonton kursus yang sejam waktu itu. Nah, jadi ini gue iseng-iseng desain website untuk small business owner, bisnis UMKM yang memfokuskan ke dalam makanan anjing. Jadi makanan anjingnya ini ya semacam jasa proses pengantaran makanan anjing yang sehat gitu. Dan ini gue lagi iseng-iseng bikin desain website dan segala macamnya. Gue tahu ini jelek banget, ini kayak komposisi warnanya dan segala macamnya. And also it is my first time designing. Jadi ya ini masih sampel dikit lah gitu dari proses gue, karena learning by doing gitu. Lu nggak bisa cuman ngeliat teori-teori doang gitu. Kalau klik lo bakal ke menunya gitu. Ini ya semacam prototype aja gitu. Gue berada di satu fase dimana gue sangat bosan dengan self improvement, dengan self development. Maksudnya di sini konteksnya, of course, gue tuh di gym, gue makan makanan sehat, gue merhatiin diet gue makan daging, gue makan real food, gue nggak makan junk food. Gue bangun pagi, sholat, beribadah, gue jauh-jauhin bad habits, kebiasaan-kebiasaan buruk. Gue kontrol hawa nafsu, impulses gue untuk nggak melakukan kenikmatan instan. Ya pokoknya sesuatu yang ini produktif dan ini yang arahnya ke positif lah gitu. Dimana gue sekarang bisa mengontrol desire gue untuk nggak terlalu manja sama sifat-sifat loyo gue gitu. Dan ya pastinya kalau lu berada di ranah self improvement ini, di ranah self development, di mana lu nge-cut off teman-teman lu yang bad habits, lu mulai memprioritaskan diri lu. Oke, gue udah selesai semuanya. Now what gitu. Nah, dari sini gue baru sadar bahwa pentingnya lu mempelajari sebuah skills. Dengan banyak berbagai macam jenis free time yang gue gunakan, dari segi nge-gym, baca buku, konsumsi edukatif podcast dan segala macam, ya pasti gue butuh kayak semacam daya tambah di dalam diri gue gitu. Gue nggak mungkin kayak cuma sekedar konsumsi. Pasti kita butuh yang namanya praktek. Pasti kita butuh kayak trying something lah gitu istilahnya. Dan mungkin banyak banget orang bertanya gitu, oh gue pengen belajar apa ya, ini kan industrinya banyak banget, bidangnya banyak banget. Dan yang ini butuh proses. Tapi lu pertama, karena lu masih muda, karena lu masih punya banyak umur, karena lu masih punya umur yang sangat-sangat prima, dan lu masih punya kesempatan yang sangat besar untuk lu pakai untuk experiencing failure dan trial and error dalam kehidupan lu, maka gunakanlah kesempatan lu. Karena masa muda itu adalah salah satu masanya trial and error. Lu mencoba berbagai macam jenis hal, lu cari sesuatu yang ini cocok dan gak cocok bagi value lu dan juga kayak interest lu dalam kehidupan lu. Karena jika lu mencoba, akhirnya lu tahu gitu, sehingga ketika lu berumur 23-24 tahun, prospek karir lu dan juga ya kayak lu pengen terjun kemana tuh kan pasti ngerti gitu. Nah, mungkin lu bingung gitu, gimana, apa industri yang gue pengen kan. Caranya itu adalah dengan cara lu melakukan riset. Yes, karena lu tahu sendiri kita udah hidup di tahun 2025, banyak banget artificial intelligence yang bisa nge-outsourcing pekerjaan-pekerjaan rendahan gitu, atau ya pekerjaan-pekerjaan yang repetitif lah gitu. Jadi lu bisa explore aja dengan cara LinkedIn, atau lu lihat di Instagram kayak contohnya aja internship gitu ya. Pokoknya lu lihat kualifikasi dan spesifikasi apa aja demand yang lagi tinggi di dalam bidang internship tersebut. Contohnya aja di dalam internship gue banyak banget ngeliat spesifikasi video editor, content creator, social management spesialis, web design dan segala macamnya. Dan ya dari situ gue riset gue tulis poin per poinnya aja, apa demand yang paling tinggi gitu. Dan ya jujur gue nemukan web design itu bukan karena tiba-tiba gue dapet ide untuk web design, enggak, gue riset sendiri dan ya gue ngerasa cocok sama hal ini. Jadi mungkin kedepannya ke 5-4 tahun ke depan, kalau misalkan ini rezeki gue ya, gue bakal nge-pursue karir ini secara detail dan dalam gitu. Karena kalau kita berbicara mengenai pekerjaan itu nggak cuma sekedar gaji, seberapa tinggi gajinya, tapi lo harus fokus ke dalam
mau nggak lo nge-enjoy proses kreatif prosesnya dan juga apa ya painfulnya dan juga sufferingnya di dalam proses pembelajaran, karena proses pembelajaran itu justru butuh effort dan ya pasti ada hambatan-hambatannya, dan ya lu tanyakan pertanyaan itu dalam diri lu, mau nggak lu ngadapin hambatan tersebut, bukan kayak sekedar oh gue pengen gaji tinggi, oh belajar ini, oh gue jadi course, nggak masalah bro, tapi kalau lu mindset kayak gitu lu pasti bakal terputus di tengah jalan, karena ya you're not enjoying the process, karena lu nggak mau membangun fundamental lu dari dasar lu terlebih dahulu gitu. Jadi gue iseng-iseng ngedesain, nge-remake website akun kampus gue. Ini kan jelek banget kan, sorry to say, maaf kampus saya tidak bermaksud menjelekkan, tapi ya ini kurang engaging aja lah gitu, kayak repot aja gitu navigasinya. Jadi di akun gue mesti ada kayak ketika kalian login tuh kan pasti ada loginnya dan segala macam. Nah gue pengen ngebuat ketika websitenya dibuka, gue pengen ini dulu yang dimunculkan gitu. Jadi kalau gue praktekkan prototype-nya, let's say, nah ini simulasi doang sih, gue iseng-iseng nyoba-nyoba. Jadi misalkan kalau lo pencet login, lo langsung nongol ke transisi lah gitu. Gue belum makan sama sekali coy, gue lapar banget. Banyak orang yang bilang bahwa makan daging tuh bikin kolesterol. Bro, shut up bro. Our body need kolesterol man. Tubuh kita butuh kolesterol cuy. Kolesterol tuh menurut gua mitos sih kalau di real food ya konteksnya. Tapi lu lihat sendiri makanan junk food, gorengan-gorengan, pale-pale yang jualan gitu. Itu nggak dilihat sebagai makanan kolesterol jahat gitu. Tapi makanan kayak gini, makanan daging yang banyak proteinnya, yang banyak kalsiumnya, zincnya dan segala macamnya, yang bermanfaat bagi hormon lu, itu dibilang kolesterol. Bro, mindset itu apa itu bro? Makan makanan real food dari Tuhan, tanpa ini dari Tuhan, ayam ini dari Tuhan, terus lu bilang makanan daging kayak gini tuh nggak sehat gitu. Aduh, itu orang, kenapa sih orang kayak gitu? Nge-gym sih menurut gue itu nggak cuma sekedar bangun massa otot ya. Ya even though objektif awal gue nge-gym itu untuk bangun massa otot, supaya gue bisa dapetin cewek, supaya gue bikin mantan gue nyesel dan segala macam ya. Tapi become part of my coping mechanism right now. Itu menjadi sebuah hal yang ya I need to do lah gitu, kayak hal kewajiban lah gitu. Kayak lu sholat, kalau lu bener-bener Islam, 100% Islam, lu pasti sholat kan, lu tahu agama lu tuh nyuruh lu untuk sholat. Sebenarnya kalau lu nge-gym sih gue saranin masak sendiri ya, soalnya kadang ya sorry to say, kadang orang tua kita itu kan kurang ngerti gitu, kita butuh yang namanya protein gitu. Kadang gue makan makanan mama gue tuh proteinnya dikit gitu, dan ya no offense mom, I love you, but ya gue harus strict sama diet gue nggak bisa kayak terlalu ketergantungan sama faktor eksternal gitu. Gue harus masak makanan gue sendiri. Last meat, gue merilis sebagai bumbu ginian. Gue nggak ngeracik bumbu gue sendiri karena jujur gue malas. Gue butuh sesuatu hal yang effortless gitu. Tapi gue kedepannya pengen nyoba ngeracik bumbu gue sendiri, pengen ngerasain suatu hal yang beda aja gitu. Nah, sekarang kita aduk-aduk guys. Ini tangan gue udah gue cuci btw, jadi ya. Oke, just a quick update. Gue nggak bisa nge-gym malam ini because I just discuss something to my parents. Gue ngediskusi beberapa hal penting di dalam kehidupan gue. Jadi gue ya kemakan banyak waktu gue untuk nge-gym. Jadi ya kita bakal nge-gym pagi besok dan kita bakal tour bareng ya with you guys. Kita bakal, I don't know man, go somewhere else gitu. Seperti biasa gue menghabiskan waktu gue untuk absorbing some information. Gue ngabsorb berbagai macam jenis informasi supaya gue ngerti ke depannya dan punya gambaran jelasnya gitu. For a month and realize that you are on a complete wrong track. And since you are also helping each others, you're also going to learn by teaching them. So let's build this from scratch. First thing I want to do is I'm going to call this. If I don't do this, I don't live. I have to do this to fucking live.
biasa kita makan dada ayam. Ini sudah dimarinasi BTW, jadi ya kita sisa masak aja. Mau habis BTW. Kalau kalian nanya gue makan apa aja, sebenarnya just a simple thing bro, animal based diet. Jadi ya gue makan makanan hewani tiap harinya, entah itu ayam, daging, ground beef, dan juga segala macamnya gitu. Of course lu butuh juga buah-buahan, karena ya buah-buahan itu ada fibernya juga bagi tubuh lu, so itu bermanfaat. Terus contohnya aja well-being lu meningkat, otak lu tuh jauh lebih karena fresh, otak lu tuh nggak brain rot. Ya pokoknya lu membiasakan tubuh lu untuk melakukan sesuatu hal yang sulit, sehingga pekerjaan lu, produktivitas lu itu mudah juga gitu. Karena alasan terbesar kenapa orang sekarang banyak males lah, otaknya tuh jadi bego dan segala macam, itu karena mereka terlalu suka melakukan sesuatu hal yang mudah gitu. Contohnya aja brain rotting di kasur mereka gitu, dan mereka nggak ngelakuin apa-apa. Ya jelas lah bro, kayak ada quotes yang namanya use it or lose it, gunakan atau hilang gitu. Itu sama juga dengan otak kita. Chicken, meat, and rice. Cuma dia menyediakan gagang pintu. Jadi sebenarnya kayak buat apa ada gagang pintu itu? Karena kalau ada gagang pintu itu membuat kita ingin menarik. Sesuai dengan pernikahan saat ini. Baik, terima kasih teman-teman semua. Kita sampai di Halusin Nusantara. I'm really tired bro, tapi ya it's worth it. Gue jadi tahu IKN itu seperti gimana. Dan ya seperti biasa, gue ke belakang ini memang baru mengimplementasikan rutinitas belajar UI UX design. Jadi gue tertarik banget sama bidang itu. Jadi ya malam ini akhir dari video, gue nggak akan nunjukin lagi. Intinya moral of the story atau pesan yang bisa gue sampaikan kepada lu semua itu adalah jangan terlalu kayak memfokuskan fokus lu sepenuhnya seholistik mungkin ke dalam self improvement. Lu harus bisa cari aspek-aspek lain yang ini bisa menambah wawasan, insight, dan juga daya value lu gitu, entah lu dari segi experience atau ya coba hal baru lah, minat-minat baru yang ini berkaitan dengan skill digital lu lah gitu. Karena let's be honest, kita udah hidup di tahun 2025 which is udah tahun yang udah maju banget, era artificial intelligence. Lu nggak bisa menggantungkan kurikulum perkuliahan, karena kurikulum perkuliahan itu nggak akan mempersiapkan diri lu ke depannya. I'm just be honest, di sini gue nggak bilang kuliah itu bullshit, tapi ya lo harus bisa fleksibel, lu jangan ketergantungan sama dunia kuliah. Sekian, keep improving.